Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe di channel Cermin Lawas. Balik lagi bareng aku Puan Saragi dan gue Niki Stevian. Selamat datang di Cermin Lawas. Oke deh, pada episode kali ini kita akan menceritakan pengalaman dari Kak Niki. Betul. Nah, terkait dengan pengalaman ini nih, gue mau nanya dulu nih sama teman-teman Cermin Lawas. Kalian ini ada nggak nih yang pernah ditaksir sama sosok astral? Atau mungkin spesifiknya sosok kuntilanak nih? Atau minimal diikutin deh sama sosok ini? Kalau misalnya ada nih di antara kalian, mungkin pengalaman Kak Niki ini bakal relate banget sama kalian. Tapi bedanya nih, Kak Niki bukan diikutin sosok kuntilanak biasa. Kuntilanak ini tingginya sampai 2 meter. Betul, itu kuntilanak apa gala? Enggak lah, buat ngambil rambutan. Iya, mau nyodok jambu. Ngomong-ngomong udah musim rambutan nih. Beli yuk. Oke deh, jadi ini bisa dibilang sosok kuntilanak raksasa ya? Betul. Oke, penasaran ceritanya seperti apa? Langsung aja kita simak di Cermin Lawas. Jadi gini Puan ceritanya, pada tahun 2019 kan gue dapat kerja nih di daerah Tangerang. Oke. Jadi gue harus pindah dan gue harus cari kontrakan karena jaraknya tuh lumayan jauh lah dari rumah gue. Oh, oke. Nah jadi gue carilah kontrakan daerah sana. Sebenarnya gue udah survei itu sekitar 4 atau 5 lokasi nih. Oh, udah banyak ya? Udah banyak, tapi cuma satu tempat itu aja yang dekat dari kerjaan gue. Oke. Nah, singkat cerita, gue kan kontrak sama temen gue nih, namanya si Noval. Jadi gue berdua, biasalah buat menghemat budget. Nah si Noval ini memang dia sensitif orangnya, dia bisa melihat sosok astral. Gue tadinya skeptis banget Puan sama hal-hal kayak gitu, jadi gue tuh nggak percaya. Gue demen horor, tapi gue nggak percaya karena gue nggak ngalamin sendiri. Gitu, sampai akhirnya ya kayak gini sekarang. Nah singkat ceritanya gue sama si Noval ini, gue survei lah nih di kontrakan ini. Oke. Gue ketemu sama ibu yang jaga kontrakan, namanya Ibu Sri. Nah jadi gue survei kontrakannya itu ada 4 pintu dan kebetulan gue dapet satu pintu paling pojok. Paling pojok? Ya sebelah kiri, dan sebelahnya itu kebun, lahan kosong. Oh. Perkebunan gitulah. Oke. Banyak pohon-pohon gede. Dan itu kebetulan banget tuh sisa satu kamar nih yang belum keisi. Terakhir betul. Nah terus gue tanya dong sama si Bu Sri ini, Bu, ini penghuni sebelumnya tuh pindahnya kenapa? Gue bilang. Terus ini terakhir di kosong itu kapan? Nah ibu itu bilang katanya penghuni sebelumnya tuh pindah karena udah dapat kontrakan lain lah. Udah pindah tempat kerja juga katanya gitu kan. Nah terus dia bilang ini dikosongin tuh semenjak 3 bulan kata dia. Jadi 3 bulan sebelumnya memang udah kosong. Tapi yang bikin gua nggak percaya itu kenapa kalau dia bilang 3 bulan dikosongin, itu tuh debu-debunya tuh udah pada berkerak semua loh Puan. Jadi maksud gue tuh kayak nggak mungkin banget. Pasti lebih lama dari 3 gitu bulan. Ya? Iya, karena tuh lantai-lantai udah kayak lumpur-lumpur gitu loh, berkerak. Nah gue nelusurin lah nih ke dalam nih sama si Noval ini, di petakan pertama, kedua, ketiga. Jadi tuh dia ada 3 petak itu, ada 3 ruangan. Tapi itu dia cuma sekat tembok doang, nggak ada pintu sama sekali. Jadi dari pintu masuk ngeblong sampai belakang. Nah jadi kalau misal dari pintu masuk kita lurus, ini tuh ada paling ujung itu kayak ada meja buat naro kompor segala macem. Ke kiri itu kamar mandi, dan kamar mandinya itu dari semen. Jadi bukan kayak keramik itu, enggak. Jadi di semen dibentuk gitu, dibentuk kotak gitu loh buat jadi bak mandi. Oh iya. Terus nggak ada pintunya, jadi pakai apa sih kayak kain gitu di kamar mandinya. Buat jadi horden gitu. Iya, namanya juga murah ya. Kita kan budget. Itu di harga berapa waktu itu kalau boleh tahu? Di bawah 1 juta Puan, murah banget. Oh, tapi udah sama listrik gitu-gitu? Enggak, listrik kita sendiri. Cuma kan kalau gue spill aja kali harganya ya. Boleh. Itu sekitar 600 sampai 700 ribuan lah. Pada tahun itu? Pada tahun itu kan maksudnya segitu masih lumayan murah lah ya. Iya sih, benar-benar. Iya, dan ketika gue udah selesai nelusurin nih, si Noval lah masuk ke dalam ya kan, tiba-tiba diteriak. Kaget dia. Gue lupa diteriak apa, pokoknya diteriak, gue kaget, gue masuk ke dalam. Gue tanya dong, lu kenapa? Gue bilang gitu.
Iya di sini gue tadi ngeliat ada kuntilanak kata dia gitu. Kuntilanak? Iya. Terus lu kenapa teriak? Gue bilang gitu kan. Iya kuntilanak serem banget Ki gitu ya. Pas gue buka pintu itu dia ngelongok begini juga Puan. Oh. Dia buka pintu kamar mandi kan, dia buka pintu kamar mandi begini dia ngelongok. Nah itu kuntilanak juga ngelongok ke depan. Jadi kayak muka ketemu muka gitu. Makanya dia kaget. Nah habis itu teriak gue bawa keluar lah. Nah si Bu Sri itu dia ngeh kayaknya. Kalau si Noval ini Bisa ngeliat. Oh. Bisa ngeliat sosok itu ya kan. Nah terus si Noval bilang ini, gue nggak mau lah Ki di sini Ki, serem kata dia gitu kan. Cuman gue bilang mau dimanapun Pasti sosok ada astral itu pasti aja, ada. bener. Dia bilang itu. Gimana Val, soalnya ini tempat yang paling dekat sama kerjaan kita, gue bilang gitu. Karena 3 hari lagi udah masuk kerja Puan, jadi tuh kayak nggak ada waktu lagi gitu udah kan. mepet. Udah mepet karena jaraknya itu dari rumah gue lumayan jauh juga kalau misalnya harus bolak-balik. Gitu loh. Terus gue bilang sama si Noval, udah lu tenang aja, maksudnya kita masing-masing aja gitu loh. Dia di sana ya udah kita jangan saling ganggu, gue bilang kayak gitu kan. Lagian lu percaya banget sih sama apa sih namanya? Bukan percaya ya, gue bilang. Lagian lu takut banget sih sama kayak gituan, gue gituin kan. Terus dia bilang, ya lu kan bisa ngomong gitu karena lu nggak bisa ngeliat. Dia bilang gitu. Ya gue memang nggak bisa lihat, tapi gue berinding-berinding, gue bilang kayak gitu kan. Yaudahlah kalau misalnya lu memang nggak mau nggak apa-apa, gue aja sendiri di sini, gue bilang kayak gitu sama dia. Jadi memang ada perdebatan gitu gue sama si Noval ini. Oh. Yaudah singkat ceritanya kita nego akhirnya deal lah, jadilah dikasih harga murah sama si ibu itu. Karena tadinya tuh mungkin dikira si ibunya kita nggak jadi. Oh. Iya jadi harga 700.000 dapatlah jadi harga 600.000. Lumayan. 100.000. Iya lumayan kan, 300. Iya ya murah. Tapi itu padahal baru survei ya. Ya kan maksudnya udah ditampakin gitu loh si Noval ini. Ya bukannya maksudnya itu baru survei maka ditampakin, mungkin karena memang dia juga bisa lihat kali ya. Jadi kebetulan juga si sosok ini juga mungkin tahu dia bisa lihat. Mungkin surveinya gitu, dia buka pintu si sosok ini juga ngelongok, jadi sama-sama ngelongok gitu loh. Kaget, kayak wah gitu. Makanya sama-sama kaget kan. Nah udah tuh singkat ceritanya kira kita prepare lah barang-barang di rumah. Aku tangkutin lah ke kontrakan ini. Ya kan, gue itu pindah di hari Rabu. Kita survei hari Senin, Rabunya udah pindah. Kamis, Jumat, Sabtu tuh training harusnya tuh gue. Oh. Karena kan 3 hari lagi masuk kan, gue bilang masuk kerja. Nah pas hari malam pertama itu gue tidur di ruang tengah. Nah sebelum gue tidur itu sama si Noval, kita kan sempat ngobrol-ngobrol nih. Ada beberapa teman gue juga yang datang di sana. Teman gue di Tangerang juga main gitu kan. Gue tuh duduk, pintu kan gue buka. Nah si Noval ini juga duduk nih di pintu sama gue. Tapi kalau gue itu duduknya tuh di tengah-tengah nih Puan. Jadi si Noval duduk di pintu masuk. Kalau gue duduk di yang pintu kedua itu. Oh, lorong kedua. Tengah. Ya gue nyender situ kan. Nah tiba-tiba gue denger tuh ada suara kayak lemparan benda gitu loh dari belakang. Pertama di atas genteng, pertak gitu kan. Gue mikirnya tuh mungkin batu kali atau apalah jatuh lah gitu kan. Gue diemin, kedua kali, ketiga kali, sampai tiba-tiba ada batu ngegelinding dari belakang dapur itu. Iya. Jadi nih, protok sampai depan. Pas jatuhnya itu di samping gua. Dan itu batunya lumayan gede Puan. Batunya lumayan gede segini. Maksudnya tuh siapa yang ngelempar anjir? Iya benar-benar. Nah, kok bisa ya? Terus sudah kan, nggak lama gua nengok dong ke arah dapur itu kan. Terus gua nengok kayak gitu, lampunya tuh kedip-kedip. Gitu. Oh. Kayak kedip-kedip gitu. Jadi tuh lampu yang lorong ketiga itu memang geremang. Oh. Ditambah lagi saat itu kedap-kedip ya, Kedip-kedip jadi gelap. Memang tuh lampu-lampu itu belum diganti sama si ibu-ibu di sana. Oh, masih dari orang yang lama iya, gitu ya? masih dari orang lama. Jadi kayak gimana sih, lu lampu putih nih tapi remang gitu loh. Jadi nggak enak banget kan? Nggak enak banget sih. Iya makanya, nah udah gitu. Pas gua pegang batu ini nih, si Noval teriak, jangan ganggu, digituin. Jangan gangguin. Dia ngomong ke mana? Teriak ke arah lorong itu. Gue nengok dong, lu ngomong siapa Val? Itu tuh yang tadi gue lihat tuh, kurang ajar tuh. Emang di mana? Itu tuh dia lagi nangkring tuh di apa sih namanya? Tembok kata dia gitu kan. Parah banget. Iya dia bilang gitu kan. Terus gue diem kan. Tiba-tiba bunyi lagi tuh. Kertok. Tapi dia ngelempar apa ya, kayak buah gitu loh. Buah. Lu tau gak sih buah yang hijau-hijau itu yang gede di pohon itu? Buah bulet tuh. Kayak buah apel tapi bukan buah apel. Lupa gue namanya tuh ngegelinding tuh dari bawah kolong situ.
Itu meja yang buat naro apa sih namanya, naro kompor kompor kan bawahnya ada kolongan lagi tuh. Iya. Ngegelinding dari situ. Terus sama si Novel mungkin kesel kali ya, terus diambil, dilempar balik, petak digituin kan, dilempar sama dia. Nah nggak lama tiba-tiba gue ngerasain tuh kayak ada angin tuh dari belakang tuh. Angin, tapi anginnya tuh kayak angin panas, tau gak lu? Angin panas ya, kayak gerah gitu loh. Zoom gitu, padahal kan pintu depan dibuka, adem tuh, kalau angin malam kan adem ya. Terus dia kayak di belakang gua, zoom gitu kan. Kok gua kayak berat nih badan gua bilang gitu kan. Terus si Novel bilang, ngapain lu, ngapain? Jadi kayak marah-marah ke gua pikir dia ngomelin gua kan, tapi ternyata dia ngomong sama si sosok belakang ini. Terus dia bilang gini, tadinya gua nggak denger apa-apa kan. Terus si Novel bilang kayak gini kan, gue nggak mau pindah dari tempat ini, gue udah bayar sama si Niki katanya gitu. Kalau mau lu aja yang pindah, lu ngapain di sini katanya gitu. Oh, komunikasi. Dia komunikasi ngomong. Terus gue mikir si Novel ngomong sama siapa sih. Nah tapi nggak tau kenapa ya, tiba-tiba kuping gue tuh kayak benengung, kayak nging kenceng banget. Sempat budak sebelah tuh gue, sempat budak sebelah. Nah itu tuh awal-awalnya gue bisa denger. Jadi pas kuping gue benengung itu kan gue gini-ginian kan. Selama gue kayak samar-samar tuh denger suara perempuan. Iya, jadi kayak si Novel nih ngomong, si sosok ini nyaut, gue denger ini yang dia saut itu. Tadinya gue pikir, kayaknya gue halu deh. Salah denger atau suara pikiran gue kan. Tapi kok bisa sama nih, ini ngomong, ini nyambung ya? Nyambung, nanggepin gitu loh. Gue sampai, kok bisa kayak gitu ya? Kayak gitu kan. Pertama kalinya lu bisa denger sosok. Iya, bisa denger. Astral. Gara-gara yang kuping gue berdengung itu. Nah, terus udah gitu si Novel bilang gini, gue nggak mau. Pokoknya gue nggak mau, kata dia gitu kan. Terus si sosoknya ngomong, kalau misalnya mau di sini, gue kasih lu tinggal di sini. Tapi lu harus kasih gue darah. Darah? Iya, dia ngomong kayak gitu. Itu gue juga denger. Gue denger. Dia minta tumbal gitu? Bukan minta tumbal. Atau jadi korban? Gue nggak tahu dia minta darahnya tuh maksudnya ke arah mana. Yang gitu. jelas harus dikasih makan. Makannya darah dia. Nah udah dong. Terus udah gitu, si Novel kan bilang gak mau kata dia gitu. Terus si sosoknya bilang, ya gue juga nggak mau tahu kenapa tempat gue lu bersihin, tempat gue ini lampu udah gue matiin lu nyalain lagi gitu. Jadi sosok ini tuh nggak suka tempat terang, Buan. Makanya kenapa tuh lampu di belakang kamar mandi itu selalu kayak berusaha untuk dirusak sama dia. Iya ya? berkali-kali tiba-tiba kayak mati, udah diganti mati terus kayak dia gitu. nggak mau kontrakan itu bersih diisi orang gitu ya. Dia maunya tuh ya udah biarin kotor aja Kayak waktu kosong. ya. Nah singkat cerita tuh Itu baru hari pertama tadi ya? hari pertama. Waduh. Nah udah tuh hari kedua, oh ya setelah dari kejadian itu udah tuh tiba-tiba gua ngerasa tuh kayak si sosok itu ngejauh aja tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Lu udah nggak merasakan Berat, hawa-hawa. iya udah beratnya udah nggak ya? lagi gitu kan. Terus dia mundur, sosoknya itu udah tuh berlalu aja kayak gitu. Kira kita istirahat lah, tidur. Nah di hari kedua gua tuh sama si Novel ini pengen makan, mau beli Indomie lah. Jadi si Bu Sri ini punya warung ceritanya. Warungnya itu di belakang, harus muter nih, kalau lewat jalan depan harus muter begini. Oke, paham. Tapi kalau misalnya lu lewat kebun belakang, itu cuma lurus doang. Nah gue tadinya kan nggak tahu kan, jadi gue lewat jalan yang muter itu, lewat depan kan jauh tuh ya jalan kaki ya. Nah si Bu Sri ini bilang kalau misalnya kamu mau kesini lagi, kamu lewat belakang aja, katanya lebih deket, ngapain lewat depan, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama Bu Sri, dan si Bu Sri ini kan mungkin enggak kali ya kalau misalnya si Novel ini bisa ngeliat sosok astral. Iya betul. Jadinya dia ngomong lah ke tetangga-tetangga, jadi banyak lah tuh yang nanya-nanya si Novel. Namanya sosok astral kan kalau misalnya kita ngomongin ya pasti kepanggil. Novel itu dia ngeliat, dia ngerasa penuh di sekitar dia ngajakin gue pulang. Ya biasalah namanya ibu-ibu ya. Iya dia nanya, mas ini di rumah saya ada apa gitu nih kan? Soalnya hilang mulu, ada tuyul kali ya, kayak gitu ibu-ibu kan. Iya jadi akhirnya si Novel itu kayaknya nggak kuat gitu loh. Terus habis itu dia ngajak gue pulang, Kiki pulang gue nggak sanggup. Dia udah mau pingsan tuh di situ tuh, mukanya pucat tiba-tiba. Lemes. Ya udah gue bawa gue bopong nih. Gue takutnya kalau misalnya lewat depan keburu pingsan ya anak. Iya. Akhirnya kita mutusin buat lewat kebun itu. Dan itu udah malam, siang? Udah malam Puan, itu udah jam 1:30. Buset. Iya. Dan akhirnya kita lewat kebun itu, gue papah si Novel. Dan gue kaget karena di situ ada batu nisan banyak banget.
Kuburan? Iya, ternyata itu kuburan keluarga dari yang punya kontrakan. Kok nggak dikasih tahu ya? Iya. Jadi udah gue lewatin tuh, gue berending tuh di situ tuh, gue kaget kan, buset mana gelap banget. Si Bu Sri ini. Iya, jadi gue pakai flash handphone doang tuh sambil bopong-bopong si Noval. Kira baru gue buka pintu depan, dia tiba-tiba udah gabruk, gitu. Pingsan dia. Pas dia pingsan nangis-nangis, si Noval ini bilang, jangan sakitin cucu saya, katanya gitu kan. Gue kaget, waduh, kenapa nih orang nih, kata gue gitu kan. Noval bangun, Noval, Noval bangun, Noval. Kayak gitu. Nah, ketika dia kayak gitu, gue tiba-tiba pala gue puyeng tuh, gak lama. Kayak ini gue berat banget, puyeng tuh. Nah, gue sempet nggak sadarkan diri di situ. Kayak tiba-tiba gue geletak kayak gue kayak gini kan, aduh, puyeng banget tuh pala gue. Nah, tiba-tiba pas gue melekin mata itu kayak kunang-kunang gitu loh, Puan. Kunang-kunang kayak redup-redup kayak gimana sih, kayak orang baru pingsan terus melek gitu. Kan gak terang ya ngeliatnya ya. Iya. Nah, pas gue melek kayak gitu dari arah yang lorong dapur itu, wah itu gue ngeliat tuh samar-samar tuh. Ngedeket sampai ke pintu yang di petakan pertama. Dia tinggi banget sosoknya tuh, tinggi. Jadi sampai mentok gitu loh kepalanya loh, sampai mentok ke atas ini. Plafon gitu? Iya, gua kaget tuh, gua gini kan. Ih anjir, apaan tuh gitu kan. Gua pas gua liat kayak gitu, gua bangunin si Noval ini. Noval bangun, gua gituin kan. Bangun, itu tuh ada kuntilanak, gua bilang gitu kan. Bangun Noval. Dia nggak bangun. Dia masih nangis gitu kan. Iya, si Noval tuh masih nangis. Terus nah, akhirnya? Udah gitu dia pingsan lagi. Kuntilanak itu pas ngeliat gua ketakutan, dia ngikik sekencang-kencangnya. Sampai kuping gua nging, saking suaranya tuh melengking banget. Jadi sakit kuping gua. Anjir. Terus dia bilang ini, kenapa takut ya? Haha, hihihihihi, kata dia gitu. Anjir. Hihihihi, kata dia gitu kan. Gua bangunin Noval, gua nggak sadar tuh. Nah pas gua nggak sadar, jadi setengah sadar setengah enggak, badan gue tuh kayak gue ngerasa kayak badan gue gede banget. Jadi pas yang gue pingsan itu, gue kan kesurupan penjaganya si Noval ini. Jadi Noval ini punya macan. I see. Iya, jadi tangan gue tiba-tiba begini kan, terus ngamuk anjir, lari gue ke arah dapur. Terus kayak mau berantem gitu, kayak silat-silat gitu. Gue aja nggak bisa, gue nggak bisa ngontrol badan gue sendiri. Anjir, gue kan kayak anjir apa nih gitu. Alih gitu. Iya, tapi gue tuh denger lagi samar-samar, katanya, udah kamu jangan takut. Ini aku penjaganya si ini bahasa gue ya. Saya penjaganya si Noval, katanya gitu. Oh, dia ngomong sama lu kayak dari telepati gitu. Iya, jadi dia bilang udah kamu tenang aja. Saya pinjam badan kamu, katanya gitu. Oh. Ya maksud gue kenapa harus badan gue? Itu loh. Tapi setelah gue cari tahu kan memang gue orangnya nggak percaya sama hal-hal mistis gitu loh. Betul. Jadi mungkin dengan adanya kayak gitu, ya mereka nunjukin kalau misalnya gue ada, bahkan gue bisa merasuki badan lu gitu loh, buminya badan lu gitu loh. Iya benar-benar. Nah udah tuh gue sampai kemasukan berapa kali sosok kayak tuh, keluar masuk gitu kan, sampai pingsan tuh. Nah pas gue pingsan ya si Noval ini sadar, ngebangunin gue, ngasih gue air. Buat gue tuh sadarin lah gitu loh. Itu banyak banget sosok yang masuk. Dan terakhir itu ketika si penjaganya Noval ini udah berantem sama sosok si Kunti ini, dia kan kalah tuh akhirnya. Pas kalah kegebok, dia terbang tuh ke atas plafon. Nah setelah itu dia tiba-tiba masuk ke badan gua. Lah kok bisa? Iya, pas gua udah mulai setengah sadar gitu kan tuh, tiba-tiba gua mainin rambut anjing kayak bencong gua. Pas gua begini-begini, nangis kan. Jadi ada, kok nangis dia? Gua nggak tahu, gua nggak bisa ngontrol badan gua. Pokoknya ngomong aja tuh gua nggak bisa ngontrol gitu loh mulut gua. Jadi dia nangis kan, dia bilang maaf saya bukannya mau memulai peperangan atau mengganggu, tapi saya tuh nggak suka kalau ada manusia di sini, dia bilang. Saya tuh udah kecewa sama manusia. Kecewa? Iya, kan ditanya tuh sama si Noval kenapa? Soalnya saya tuh ditipu katanya. Saya ini dulu nih ada yang punya, cuman saya ditaruh di tempat ini. Saya dijanjiin mau dikasih darah lah untuk makanan saya, tapi kenapa ketika tuan saya pergi saya nggak dibawa nih? Jadi dikunci buan dia di dalam rumah itu. Bentar. Ini konteksnya berarti ada orang yang bisa, terus dia pelihara si Kunti ini. Iya. Dipakai untuk entah apapun itu. Tapi si orang ini udah pergi, si Kunti ini nggak dikasih. Iya, ditinggal. Iya ya kan, udah gitu ya, dia nggak mau keluar nih dari badan gua. Dia bilang gini kan, saya mau minta tolong panggilin si Bu Sri itu, katanya gitu kan. Waduh.
Iya. Bu Sri, ada apa dengan Bu Sri? Nah dipanggil dong tuh, gue ditinggal sendiri masih Noval itu, Noval lari kan. Pasti lu dikunciin kan? Kunciin, dia dengan posisi duduk, gue masih begini-begini, ya kan? Berapa lama lu dimasukin sama si Set. Kunti itu? Gak tahu udah lama itu, bener-bener pas keluar itu badan gue udah capek banget. Nah dipanggil lah tuh, buset rame Puan, sampai warga-warga itu pada dateng. Tetangga heboh Iya, kan? jadi gue kayak bahan tontonan. Astaga. Terus udah dong, gue tuh waktu gue ketika gue dimasukin sama si Kunti ini, gue komunikasi sama dia, lu keluar dong, gue bilang. Badan gue bisa komunikasi di badan Lu gue. bisa ngomong tapi lu nggak bisa Iya. nggak diusir dia. Ngusir gitu dia, ya. kan waktu itu gue belum ngerti apa-apa Puan. Iya, jadi mungkin kalah juga ya. Dan gue juga pada saat itu baru terbuka lagi. Baru terbuka lagi. Baru terbuka lagi. Berarti sebelumnya punya six sense dong, maksudnya bisa ngelihat gitu. Iya, bisa ngeliat dulu gue waktu kecil. Nanti itulah bakal gue ceritain lagi. Oh, berarti ini panjang nih Panjang. cerita apa namanya mata batinnya dong panjang Bener. ceritanya. Itu benar-benar sampai nyokap bokap gue tuh bawa gue ke pendeta waktu tuh. Ditutup 19 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian kebuka lagi, dan itulah hari pertama gue kebuka. Setelah 19 tahun kayaknya sih. 19 tahun tertutup. Iya. Tapi gue pernah denger sih katanya memang kalau orang yang memang dari sananya udah bisa gitu, lahiriahnya udah bisa, mau gimana pun nanti akan ada satu momen yang bikin penglihatan itu ya balik lagi gitu. Iya. Suka Nah, nggak suka. gue juga tadinya nggak bisa bedain mana orang mana bukan, karena dulu gue lebih parah ngeliatnya itu. Nanti lah bakal gue ceritain lagi. Oke, kayaknya seru disampaikan. Mungkin ibaratnya lu kalau kata orang Islam mungkin diruqyah kali ya. Iya. Sekarang kita balik lagi ke cerita tadi, berarti lu udah jadi tontonan dan lu berusaha ngusir dia tapi nggak bisa nih. Apa aja nih komunikasi yang terjadi antara lu sama si sosok Kunti ini? Tadi doang yang gue. Cuman lu nyuruh dia pergi tapi dia nggak mau. Gue bilang keluar lu dari badan gue bilang gitu kan. Gue jadi kayak bertarung sama pikiran gue sendiri tuh. Paham. Bentar, gue ada yang mau saya sampaikan ke orang-orang kata dia gitu. Oh, dia bilang kayak gitu. Tapi jangan ke badan gue bilang gitu. Ya karena kamu doang yang bisa, badannya bisa dipakai buat mediumship kata dia gitu. Oh. Kenapa nggak ke teman gue aja kata gue gitu kan. Oke. Terus dia jawab apa tuh? Saya nggak mau karena temennya ada penjaganya, dibilang gitu. Oh. Ibaratnya mungkin karena lu tuh polosan ya, jadi bisa dimasukin iya. gitu. Udah tuh, datang tuh ya kan orang-orang, si Bu Sri ini, si sosok ini minta maaf sama Bu Sri. Saya minta maaf, saya udah membuat kegaduhan katanya. Kamu bisa jelasin ke anak-anak yang ada di sini katanya. Bentar. Jadi si Bu Sri itu sebenarnya tahu. Bu Sri itu sebenarnya tahu kalau misalnya ada sosok si namanya Surti itu di sana. Kok bisa loh? Iya, jadi Bu Sri ini bilang memang penghuni sebelumnya pernah diteror juga, makanya nggak betah dan pindah. Oh, Jujur case-nya akhirnya. sama ya, Iya berarti. jujur, karena kan teman gue bisa lihat. Jadi mau gimana gitu kan? Udah akhirnya dia minta maaf kan si sosok ini. Dibilang ya udah saya mengizinkan anak-anak ini buat tinggal di sini. Nanti saya bakal jaga mereka. Saya janji saya nggak akan membuat keributan lagi. Dibilang kayak gitu kan. Jadi si Kunti ini namanya Surti, Puan. Oh. Namanya Surti. Jadi akhirnya si Surti ini mengizinkan lu dan temen lu ini untuk tinggal di sana. Iya, dia janji. Gak mau ganggu. Gak mau ganggu, dibilang kayak gitu kan. Oh. Terus dia minta didoain lah. Jadi tuh orang-orang pada bacain Al-Fatihah lah buat dia. Oh, ya ampun. Nah, ketika warga-warga udah pulang, tinggal si siapa namanya, si Busri sama gua. Iya, jadi tuh si Surti ini kan udah keluar, tapi dia masuk lagi, masuk ke badannya si Noval. Akhirnya. Oh gitu, kenapa lagi tuh dia? Itu pas penjaganya Noval keluar, pas penjaganya Noval pergi, dia masuk nih. Wah. Dia masuk, akhirnya dia nangis lagi kayak begini-gini lagi kan. Dia cerita, terus dalam hati gue bilang mampus Noval lu, terus kurin lu gantian lu. Tadi lu, dari tadi kayak lu masuk badan Noval, gue bilang gitu kan. Terus gue tanya-tanya, gue kan orangnya kalau misalnya kepo gitu gue orangnya kepo, gue harus tanya nih sampai detail-detailnya nih, karena gue nggak mau dibego-begoin gitu kan. Tapi pada saat itu gue bego sih. Jadi gue nggak cari tahu sampai akar-akarnya. Gue cuma nanya, lu kenapa gitu. Gue tanya kan, lu dari mana, siapa yang naruh lu di sini. Barengan sama si Ibu Sri ini. Jadi si Surti ini bilang, saya tuh di sini karena ditinggal sama tuannya gitu. Tuan saya, yaitu masih kerabatnya si Ibu Sri ini. Kalau kamu nggak percaya, tanya. Ya udah si Ibu Srinya jujur dong, orang udah digituin. Iya, ngomong nggak mau. Iya, dia bilang iya memang ada ponakannya ngebelok lah, dia bilang kayak gitu kan.
Oh. Keponakannya atau anggota kerabatnya gue lupa. Pokoknya Intinya saudaranya lah. Dia ngaku akhirnya. Oh. Gue nggak tahu dia ninggalin tuh karena memang udah nggak mau berkecimpungan dengan hal kayak gitu, atau ada hal lain, gue nggak tahu. Intinya seperti itulah. Oh. Ya udah, soalnya kan kalau pas ada warga-warga kan dia nggak mau jujur. Nggak mungkin lah ya. Iyalah, sudah dong. Kira udah tuh, baliklah tuh sosok kuntilanak itu, ya kan? Oke. Keluarlah dari badan si itu. Dan lu tau gak sih, gue tuh kan ketika gue dimasukin itu kan gue pas sadar tuh masih setengah sadar gitu kan, kayak ngawang kan. Sumpah itu gue ngeliat banyak banget sosok-sosok astral pas gue keluar nganterin si Ibu Sri untuk dia pulang kan. Itu ada 7 lah, ada inilah, ada itu. Itu gila tuh. Dan gue akhirnya gue ngibrit masuk ke dalam. Gue bilang, gue kenapa nih? Ya mungkin itulah karena baru terbuka lagi, jadi akhirnya kelihatan semua. Iya. Oke nih, sebelum lu lanjut ceritanya nih Kak, boleh nggak lu gambarin seperti apa sih sosok kuntilanak yang bernama Surti ini? Jadi sosok kuntilanaknya ini dia tingginya hampir 2 meter. Oke, tinggi banget ya. Nah terus bajunya tuh lusuh banget. Nah yang gue bingung ya Puan ya, dia kalau sama gue tuh nampilinnya wajah biasa. Jadi yang gue lihat itu memang mukanya nih rambut semua, jadi yang kelihatan cuman hidung, mulut, ini ketutup. Oh. Itu sini ketutup rambut, ya panjang banget sampai bawah rambutnya. Nah kalau misalnya ke teman gue si Noval, dia nunjukin itu muka serem. Muka Jadi serem dia tuh kalau gimana? dibuka begini nih, ini tengkorak semua mukanya. Sebelah Tengkorak? kiri atau kanan ya? Kayaknya kiri dah. Ini kiri. Ini udah tengkorak nih, belatungan semua. Astaga. Noval sampai bilang kan, kok dia kalau ke lu nampilnya cakep ya? Kalau ke gua kan apa jelek ya, kata dia gitu. Oh, alah. Gimana gua tahu? Gua bilang. Kok bisa begitu ya? Gua bilang sama Noval kan, ya itu makanya tergantung amal dan ibadah deh. Gua bilang gitu. Kalau gua kan orang baik ya Noval ya. Jadi ya kalau lu mungkin busuk kali gua gitu kan. Candain. Ada satu momen ketika si Bu Sri itu udah pulang kan, gue tidur nih, terus gue kebangun, gue kayak gambar-gambar gitu, gak jelas, gak tau, tiba-tiba gue gambar aja, gak tahu gue mau gambar apa, tiba-tiba tangan gue gerak. Ngikutin gerakan tangan aja. Iya. Dan itu gambar sosok si Kunti itu. Setelah lu udah jadi lu baru sadar. Iya, ih kok gue gambar dia ya, gitu kan, gue kasih untuk si Noval, baju udah robek, lu ngapain gambar-gambar kayak gitu, kata dia. Baru mau ini, mana fotonya gitu. Iya kan. Udah dirobek. Jangan dong. Nah udah tuh sedikit ceritanya pas sudah selesai dan di hari berikutnya ya kita ngelakuin aktivitas kayak biasa gitu kan. Oke. Tapi apa yang lo rasain setelah proses apa singkat mediumship itu? Apakah lu masih ngerasain hawa-hawanya di dapur? Masih ngerasain. Oh. Oh iya gue pernah juga nih. Gue pernah lagi mandi. Itu kan kamar mandinya kan cuman segini doang ya. Jadi kalau gua jinjit dikit itu gue bisa ngelihat nggak dapur. Nggak full gitu Iya, ya. apalagi dia cuma diseret pakai tali doang. Iya sih. Nah itu kan si Kunti itu kan suka nangkring nih sebelah sini kan. Jadi kalau gua mandi dia kayak ngeliatin gua gitu. Gini kan gua malu ya. Gua berasa kayak dilecehin anjir. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, lu kok bisa dikejar kuntilanak, lu telanjangnya depan dia. Hoax. Gua Iya, telanjang bulat tetep aja mau diliatin begini anjir. Iya kampret. Habis itu manjir. Iya makanya kan si Noval juga digituin. Oh. Sama. Kayaknya itu kuntilanak hyper. KM kuntilanak mesum. Iya anjir gue sampai teriak-teriak Noval gue bilang apaan sih ini dong nih gue diliatin nih kata dia gitu. Terus dia malah ketawa si Kunti itu kayak senengan gitu kayak dibuat bercanda sama dia. Oh. Dia kenal lu ya anjir. Iya. Takutnya kuntilanak laki gue lagi mandi disedot. Kan kuntilanak laki kan begitu, dia kan katanya nyerang alat vital laki-laki kan. Iya kah? Iya. Wah, parah banget. Kayak gue takut. Oke, berarti sebenarnya tetap ada interaksi walaupun dia udah nggak nakutin gitu. Iya, dan ini ya Puan ya, jadi setiap jam 12 malam tuh lampu kamar mandi tuh mati, tiba-tiba. Jadi ada waktunya tau nggak lu, kayak lampu yang ditepok dia mati. Ada timernya. Ada timernya, nah itu si Surti itu memang nggak suka tempatnya terang, jadi memang dimatiin, besok tuh tiba-tiba nyala lagi. I see, mungkin karena kalian juga udah tidur juga kali ya, udah. Iya, jadi dimatiin aja sama dia. Ini it's my time gitu katanya. Iya. Dan sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruknya juga. Oh. Dan gue gobloknya sih pada saat itu gue nerima dia untuk ngikut gue. Lu bilang apa ke dia? Jadi ada momen tuh waktu gue lagi nongkrong, duduk di depan teras, gue duduk. Gue kayak lagi galau lah, intinya gue lagi banyak masalah dalam keluarga gue dan juga pekerjaan gue. Pada saat itu gue bingung karena gue ngerasa ditipu lah sama teman gue gitu kan. Padahal gue dapat kerjaan di situ tapi ternyata malah gagal gitu. Aduh. Jadi gue bingung kan, gue udah pindah dengan uang seadanya, gue mesti gimana, gue harus cari kerja gimana nih, apalagi gue udah bayarin di sini gitu kan. Iya benar. Gue udah pindah dari rumah dan itu pertama kali gue ngekos. Oh.
Ya jadi hubungan gue sama keluarga gue nggak baik-baik lah pada saat itu kan. Oke. Ya udah dia bilang, dia cerita-cerita juga kan, ya udah kamu nggak usah khawatir, kamu di sini kan ada aku, dia bilang kayak gitu kan. Oh, jadi intinya lu curhat sama si Surti ini? Iya, tapi kita curhatnya nggak ngomong, gue diem-dieman begini. Tapi gue dengar, batin. Apa kata hatinya? Iya, kata hati, dari hati ke hati. Anjay, dari mata turun ke hati. Serem banget segmen, agak terlalu jauh ya. Iya makanya. Terus udah tuh ya kan, gue curhat-curhat sama dia, gue iseng nanya. Jadi ini sebelum gue tahu flashbacknya dia, gue ceritain dulu ya jelek baiknya dia nih. Ya nggak apa-apa. Dan dia bilang gini, ya kalau misal kamu butuh teman ya aku bersedia nih buat jagain kamu, dia bilang gitu. Oh. Ya udahlah, gobloknya gue. Ya Oke. udah, lu menerima aja gitu. Apa sih yang lu bikinnya saat itu? Maksudnya hanya untuk yang penting gue ada temen curhat atau gimana? Alasan lu untuk menerima itu atau mungkin faktor lain gitu? Kenapa makanya lu mau? Karena kan di situ ada kata-kata biar gue yang jadi penjaga lu gitu. Karena gue ngeliat si Noval ini dia punya penjaga dan gue ngerasa itu keren. Oh, bisa begitu ya? Iya, keren juga si Noval punya penjaga, gue nggak punya nih, udahlah. Yang ada aja. Yang ada aja udah. Ya udahlah, ada yang ngedaftar. Ya udah, terima aja dulu lah. Urusan itu belakangan. Oh, oke. Jadi gue okein lah. Karena lu sampai saat itu merasa dia baik. Dia baik gitu kan. Udah jadi gue okein. Karena kan gue nggak mungkin cerita sama Noval juga. Gue orangnya tuh tertutup banget, Puan. Bahkan sama temen gue sendiri, gue nggak akan sembarangan cerita. Dan memang si Noval ini orangnya tuh bukan tipe yang pendengar gitu loh. Oh, jadi ya udah lu ngerasa ya lebih baik gue keep sendiri. Gue keep sendiri. Iya, jadi ya udah. Akhirnya gue didampingin lah, dia kemana-mana ikut gue. Jadi hari-hari lu ya pokoknya lu ibaratnya kayak punya pendamping aja ya. Iya. Pendamping tak kasat mata diikutin. Dan pas gue diikutin dan gue dijaga sama si sosok Kunti ini, kemana-mana gue kayak tenang aja gitu. Soalnya gede kan, dia kan badannya kan gede ya. Iya, kayak bener-bener. Titan gitu loh. Raksasa Tapi perempuan. kayak gua. Enggak lah, lu masih segini masih belum gede. Ada lagi teman gue yang lebih gede. Tahu kan? Nah, jadi gue kan biasanya takut tuh ya, terus pas didampingin dia kayak gue kayak tenang aja gitu. Jadi mana-mana ya dia ikut, cuman kayak lama-lama tuh berasa aneh aja gue. Anehnya tuh gimana? Karena kayak dia ngeprotek gue tuh terlalu berlebihan gitu. Jadi orang dekat sama gue nih, dia nggak suka gitu loh. Ini orang biasa? Orang biasa, mau apapun itu, jadi gue nggak punya temen. Dia nggak sukanya tuh gimana? Ngomong langsung? Jadi bilangnya tuh kayak ini tuh nggak baik lah orangnya, inilah ginilah, inilah gitulah. Secara nggak langsung tuh kayak di brainwash sama dia. Terus udah gitu juga, namanya kayak misalnya ada orang yang mau main sama gue, tiba-tiba dia ngerasa nggak nyaman gitu, karena hawa gue tuh nggak enak banget gitu loh. Oh, I see. Padahal gue orangnya biasa-biasa aja kan, jadi orang kayak nggak demen lah ngeliat gue, nggak tahu kenapa gitu. Mempengaruhi aura. Iya, ya kan. Terus udah tuh pernah gue satu ketika gue lagi tidur, tiba-tiba dipeluk sama dia, gue kaget kan. Gue lagi tidur samping gue si Noval, pas gue balik badan lah muka si Surti. Kaget gue kan, gue langsung bangun kan. Si Noval tanya, lu kenapa? Nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya gue tidur lagi. Nah terus udah gitu ada satu kejadian, kan waktu tahun 2020 itu kan banjir gede ya di Jakarta tuh, sampai Polres juga banjir. Oh, banjir. Iya, nah pas Januari itu gue pulang ke Jakarta karena nenek gue sakit, almarhum nenek gue. Akhirnya gue pulang ke Jakarta dan ditelepon lah nih sama tetangga gue, katanya nih kok kontrakan jalanan banjir, tapi ini udah aku tutupin ya pakai batu bata. Oh iya makasih ya, kata gue gitu kan. Supaya airnya nggak masuk ya? Iya, supaya airnya nggak masuk. Terus kata si anak itu, soalnya tadi aku ngeliat si Surti itu tiduran di depan pintu, kayak lagi di pantai katanya gitu. Oh, ngalangi? Iya, jadi sambil begini-begini nunjuk-nunjuk pintu, jadi kayak minta tolong sama si anak kecil ini untuk nutupin pintu biar nggak kebanjiran. Karena kan gue ngontrak itu pakai kasur lantai, Puan. Kalau kena banjir ya basah semua. Habis barang-barang gue segala, kan gue nggak ada lemari, jadi baju gue taruh seadanya aja, geletak-geletak gitu, rice cooker, nggak ada meja, nggak ada bangku, semua di lantai. Ya. Kalau misalnya memang banjir udah habis semua kan, dijagain lah itu di situ. Dan anak kecil ini memang bisa ngeliat Surti, dan dia penghuni lama di situ ya, si anak kecil ini ya. Berarti si anak kecil ini tinggal di salah satu kontrakan yang lu bilang 4 deret itu atau beda? Enggak, dia di seberangnya lagi. Oh. Jadi ini kontrakan gua 4 deret, di sini ada lagi nih depan, di ini jalan kecil, gua gitu. Oh, tetangga. Iya, tetangga. Di sini ada kontrakan lagi, di sini pokoknya dempet-dempet lah. Ya gitu. Sudah kan. Terus waktu itu pernah tuh ada kejadian yang motor gua dilihat-lihat orang, kayak mau diambil lah. Oh, parah
Iya, jadi kan gue naruh motor tuh depan, dia nggak gue masukin tuh, gue taruh depan teras. Dan si Surti tuh ngalangin, duduk begini, jadi orang itu takut, kabur dia. Ya gue nggak tahu ya memang orang itu iseng mau ngisengin motor gue atau gimana, tapi si Surti tuh bilang tuh ada orang mau ngisengin motor kamu, tapi udah aku jaga. Soalnya waktu malam itu gue ngerasa kayak berbak-berbuk gitu loh, kayak ada orang memang ngomong, kan itu jam 3 apa jam berapa gitu gue lupa. Tuh gue masih melek merem. Mungkin lagi di kotak-atik kan. Lagi di kotak, iya kotak-atik kayaknya. Ya udah tuh. Terus makin lama makin kesini tuh gue ngerasa kayak males-malesan gitu loh. Kayak gue nggak apa ya, jarang berdoa gitu kan. Oh. Jadi kayak misalnya kalau udah di kontrakan itu hawanya maunya tidur gitu loh, kayak nggak mau ngapa-ngapain, males-malesan gitu kan. Jadi membuat lu tuh kayak apa ya? Jadi jauh dari aktivitas yang positif ya. Iya. Jadi gue maunya tuh udahlah gue tiduran aja lah. Jadi pernah ada satu ketika teman gue main, dia ngerasa kok kontrakan lu gue tiap kesini bawanya ngantuk ya gitu loh. Itu bukan satu orang, dua orang yang ngomong, semuanya kayak gitu ngomong. Sekarang kayaknya ngantuk ya. Itu kayaknya kita karena AC dah. Terus udah gitu ya udah apa lagi? Terus sempet tuh gue tanya kan sama si Surti ini, kenapa ya kok hawanya ngantuk? Dia bilang ya kan aku kan memberikan kenyamanan di sini, jadi aku pengen kalian itu nyenyak tidurnya. Tapi ya nggak begitu juga sih. Iya, masa ya tidur bangun-bangun maghrib makan tidur lah, itu mah bukan nyenyak itu. Gimana coba? Iya kayak gitu, intinya ada kayak gitulah. Udah tuh satu ketika gua ketemulah sama orang yang ngerti gitu. Dia tanya, lu di belakang lu tuh siapa? Diceplosin, gue langsung ditembak. Gue datang ke Pekong. Bukan ke Pekong, kayaknya apa ya, kayak tempat kayak vihara gitulah, gue nggak ngerti. Gue nganterin teman gue, iya. Nah terus akhirnya gue datang, ada tuh orang yang bisa ngeliat juga di situ. Dia nanya, itu di belakang lu siapa katanya? Dia ngikutin lu apa gimana nih, kata dia gitu. Kenapa kok, gue bilang gitu kan. Kenapa om, gue gitu kan. Itu nggak bagus loh katanya, buat rezeki lu. Gue langsung nggak bagus katanya. Iya, gue langsung diceplukin gitu. Tuh nggak bagus loh buat rezeki lu. Hah? Beneran om? Bilang. Iya, itu siapa coba ngomong sama gue, kata dia. Udah kira gue cerita dong. Gini. Kok lu mau sih, katanya gitu. Dimarahin gue akhirnya. Ya udah, terus disaranin buat usir aja, kata dia gitu. Nggak bagus itu buat rezeki lu. Habis tar badan lu, katanya gitu. Jadi memang pada saat itu mungkin menyerap energi lu. Menyerap energi, gitu, ya. Jadi gelap gitu loh aura gue. Jadi kemana-mana susah, redup gitu loh. Jadi maunya bawanya malas-malasan aja. Astaga, itu parah juga ya. Iya, makanya dari situ diusir sama si om itu ini. Iya, bersihin juga. Tadi kan lu bilang nih ada sisi baik dan buruknya sebelum lu menceritakan sebenarnya dia punya kisah yang tragis gitu kan. Tapi ketika pengusiran itu gimana? Apakah dia sempat menyampaikan pesan ke lu atau mungkin susah atau gimana? Dia minta maaf sih. Dia minta maaf karena dia ngerasa yang dia lakukan itu buat gua. Tapi sebenarnya kayak gitu salah. Apa yang mereka pikir baik itu belum tentu baik buat kita gitu loh. Ya itu adalah cara dia memperhatikan lu mungkin ya. Iya, karena kan dia tahu nih gua kan semenjak yang gua gagal di kerja di tempat itu, gua kan kemana-mana tuh gua ngapain aja gitu loh kerjanya. Jadi sales yang gak ada gaji pokok, gua keluar siang-siang, jadi capek gitu loh. Begadang gua 24 jam kesana kesini ini buat nyari nasabah. Kan dulu kan gua ngambil kartu kredit. Jadi sales kartu kredit dulu tuh gua. Sama dulu kan kartu kredit yang itu yang gue pernah cerita malu, gue nggak ada gaji pokok, jadi sistemnya komisi. Kalau kita nggak kerja kita nggak dibayar. Parah banget. Jadi mungkin dia ngeliat gue capek kali kayak gitu kan, jadi dia ngelakuin itu semua. Kalau gue nangkapnya kayak gitu ya. Terus udah tuh dia minta maaf lah, dia bilang ya minta maaf ya, kata dia gitu kan. Terus si om itu bilang gini, itu dia demen sama lu asal lu tahu aja. Dia baper sama lu. Tapi dia jujur sih Surti itu, dia minta maaf. Gue bakar ya, kata si om itu. Tadinya dia nggak mau pergi, iya, dia mau ngelawan. Terus dia bilang gue bakar lu ya, katanya. Lu kurang ajar lu, katanya. Lu udah hidup lu dulunya sebagai wanita malam, digituin diceplosin. Gue nggak cerita padahal. Dulu hidupnya lu semasa hidup lu udah jadi wanita malam lu. Sekarang lu mau godain laki orang, lu digituin bahasanya. Kurang ajar lu, kata digituin kan. Gue kaget tuh, hah? Bisa tahu gitu kan. Nah itulah nih, gue balik lagi, gue flashback lagi nih. Kenapa gue akhirnya mau dia nemenin gue. Jadi waktu gue curhat itu sama dia
Gue sempat tanya, lu kenapa? Kok bisa kayak gini? Gituin kan. Karena setiap deket sama dia tuh, gue ngerasain tuh aura kebencian tuh kenceng banget, Wan. Kebencian? Iya. Oh. Jadi gue ngerasain itu, aura kemarahan, kebencian, kekecewaan. Akhirnya terbuka sama gue, dia bilang, dulu memang gue semasa hidup gue itu, gue adalah wanita malam. Gue wanita penghibur, kata dia gitu. Oh. Kenapa gue ngelakuin kayak gitu? Karena ekonomi. Oh. Terus dia bilang gini, kamu mau lihat? Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue dipegang tangan gue dibawalah flashback tuh akhirnya. Oh, lo akhirnya masuk ke Dimensi masa lalunya dia. cerita dia. Terus gue lihat memang sebelumnya tuh, gue nggak tahu lah nih gue kebawa kemana. Intinya tuh di daerah tuh kayak perdesaan gitu loh, Puan. Dan dia itu salah satu wanita paling cantik di desanya dia, di kampungnya. Kembang desa. Kembang desa. Jadi waktu dia tuh adalah kembang desa di desanya. Jadi cewek paling cantik deh pokoknya tuh. Banyak banget cowok-cowok yang demen sama dia. Oh. Tapi gue nggak tahu kenapa dia akhirnya memutuskan untuk jadi wanita penghibur. Oh. Terus apa yang terjadi kok? Akhirnya itu dia jadi wanita penghibur itu di desanya dia atau mungkin dia pergi ke tempat lain? Di desa dia. Oh, tetap di Iya, desanya. jadi tuh dulu tuh tempat-tempat cewek-cewek malamnya tuh pakaiannya nggak kayak yang zaman-zaman sekarang, Puan, dulu mah. Oh. Masih pakaian kayak gini lah. Ya biasa-biasa aja. Kayak penari ronggeng tuh nggak lu? Oh. Kayak gitu, kayak pakai, sorry ya, gue bukan bilang penari ronggeng itu wanita malam ya, cuman pakaiannya mirip kayak gitu. Maksud lu pakaian Kebaya. tradisional? Iya, pakaian tradisional kayak gitu. Terus udah gitu pas dia udah ceritain hal itu, dia bawa gue nih ke satu dimensi lagi, ke satu cerita slide berikutnya. Dia tuh jatuh cinta sama satu orang laki-laki namanya Dimas, gue inget banget tuh. Dimas namanya. Dia cerita. Jadi Dimas ini yang apa sih, yang kayak ngejual-jualin anak-anak lah. Oh. Gue jadi kayak gitu. Oke. Nah sebenarnya si Dimas ini yang gue liat juga punya rasa yang sama si Sama si Surti. Tapi balik lagi ya, uang bisa membutakan segalanya. Iya. Bagi dia uang lebih penting. Uang lebih penting daripada cinta. Nah, jadi si Dimas ini pacaran, berhubungan lah sama si Surti ini. Nah, adalah satu momen waktu itu si Dimas mau ngajak si Surti ini ke pasar malam. Si Surti ini dibawa lah, tapi sebelum dia ke pasar malam, si Dimas ini bilang, aku mau ke rumah dulu ya, temenin aku ke rumah dulu. Ada barang yang lupa diambil. Gitu. Oh, oke. Jadi Dimas ini memang dibilang orang kaya, dia berduit. Dan si Dimas ini ngiming-ngimingin si Surti, ya kita akan menikah. Jadi Surti ini selalu nanya nih, kapan nih nikah, soalnya aku capek kerja kayak gini, aku pengen dapet tuh pasangan yang serius, karena selama ini kan dia cuma dimainin doang kan, buat jadi penghibur, dia bilang kayak gitu kan. Sorry, berarti dia tuh jatuh cinta sama germonya sendiri kan? Iya, sama si Dimas ini. Dan akhirnya melusuri lah tuh dia ke rumah si Dimas ini nih. Tapi bukan ke rumah Dimas ternyata. Nggak tahu dia dibawa kemana, ke satu rumah juga, dan itu jauh dari desanya dia. Oh. Dan tiba-tiba si Surti sebenarnya udah ngerasa nggak enak nih. Kok aneh nih, kenapa gue dibawa sini dan disuruh masuk lah tuh dia. Terus tiba-tiba si Surti dibawa ke kamar, disuruh tunggu. Dan lu tahu di kamar itu ternyata ada teman-teman si Dimas masuk. Hah? Dan terjadilah dia diperkosa. Intinya dia dijebak dong itu. Dijebak sebener. Jadi pas dia masuk itu nggak lama teman-temannya itu, jadi kan pas masuk ke kamar sepi. Tadinya si Surti disuruh tunggu situ sama si Dimas. Belum ada orang. Tiba-tiba masuk langsung tuh 10 orang di situ. 10 orang? Iya. Ih, dikunciin si Surti, kaget dong, dia teriak-teriak si Dimas gitu kan. Dia sempat nyumpain si Dimas, kata-katain lah sama si Surti, brengsek lu gini. Nah, akhirnya si Surti digilir lah di dalam situ. Ya Tuhan, parah banget. Iya, jadi mungkin si Dimas dibayar lah. Iya, ya balik lagi demi duit. Iya, jadi semenjak si Surti punya hubungan sama si Dimas, si Surti itu udah nggak pernah mau melayani laki-laki lagi untuk berhubungan badan. Karena dia udah komitmen. Udah komitmen, iya. Dan udah dong, setelah itu digilir segala macam, karena dia berontak, dipukulin lah dia di situ di dalam. Astaga. Sampai bonyok-bonyok, yang gue lihat tuh sorry ya, sampai organ vitalnya tuh rusak. Sininya tuh biru-biru gitu lah. Ih, parah banget ya. Nyenyennya. Jadi diremus kenceng banget kali ya. Sian lah. Dan akhirnya karena dia berontak, dipukul lah si Surti pakai benda keras, pakai benda tumpul. Tapi gue nggak tahu lah itu balok apa gimana di kamar itu. Wah, pingsan dia. Karena panik mereka setelah udah ngegilir si Surti. Akhirnya dibuang lah si Surti itu ke
Gua nggak tahu itu kayak rawa-rawa atau hutan gitu ya. Pokoknya di bawah itu kayak tempat apa itu ya? Tanah-tanah gitu loh, tanah-tanah yang udah banyak-banyak gitu. Oh. Kayak ada turunan gitu, tapi di sini ada pohon-pohon, hutan, turunan dia dibuang di situ. Ya mungkin seperti rawa-rawa ya. Iya, kayak kebun-kebun juga, perkebunan tapi yang udah banyak-banyak gitu tanahnya. Oke, ngerti. Nah, dibuang situ kan, tapi nggak dikubur, cuma dibuang doang. Parah banget. Nah, si Surti ini ditemuin sama warga udah lama baru ketemu lah, sekitar semingguan. Kan badannya udah di sini, makanya kan dia sininya kan hancur. Karena waktu dia dibuang itu mukanya kena tanah, sininya hancur karena dipukulin juga kan. Iya benar-benar. Oh iya. Makanya ditutupin pakai rambut. Udah, jadi pas dia ngomong kayak gitu dia bilang ya gue kecewa sama banyak orang karena apa? Gue semasa hidup gue dikecewain nih sama laki-laki. Makanya gue benci banget sama laki-laki, kata dia gitu kan. Oh. Pas gue udah jadi setan, kata dia gitu, gue dibohongin juga. Jadi gue kecewa, gue mau percaya sama siapa lagi? Oh. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang sama dia kan, gak semua manusia jahat, gue bilang. Iya benar. Terus dia diem tuh pas gue bilang kayak gitu. Udah akhirnya ya udah, lu kalau misalnya mau cerita, gue bersedia buat dengerin cerita lu apapun itu. Jadi lu jangan pendam sendiri, gue bilang kayak gitu. Udah dari situ ya dia nawarin lah sebagai rasa berterima kasih dia, ya dia janji gitu jagain gue, dia bilang kayak gitu kan. Dari situlah terus dia bilang, nah gue tuh terharu, gue bilang, kata dia gitu, saya ini terharu karena nggak ada orang yang mau dengerin cerita saya, cuma kamu doang, dia bilang. Ya mungkin itulah awal bapernya. Iya, dia bilang semua orang nggak mau denger cerita saya, semua orang jahat, dia bilang. Tuh. Makanya saya benci sama orang, tapi ketika saya kenal kamu beda katanya, dia bilang kayak gitu. Ya udah, gue sebenarnya kasihan sih sama. Ya, itu naas banget sih nasibnya. Iya, sama dia gitu. Dia cantik loh, Puan, cantik banget loh. Tapi pas dia cerita sama gue, dia wujudnya jadi manusia biasa, nggak gede banget. Oh. Pas dia itu. Kirain maksudnya waktu jadi manusia memang badannya tinggi, enggak dong? Enggak. Itu hanya perwujudannya Perwujudan dia, iya. Tapi parah banget ya. Iya, dan gue pernah waktu itu penelusuran di dulu kan gue kan YouTube-nya kan penelusuran tuh, itu kan lama. Nah, gue pernah penelusuran di salah satu rumah yang udah terbengkalai, dan itu ada satu sosok wanita yang energinya dark banget, Puan, serem banget. Dan gue diserang sama wanita itu karena memang waktu gue penelusuran tuh dulu mulut gue memang gak bisa dijaga ya. Sompral, bercanda-bercanda gitu loh. Kira sosok itu tersinggung lah sama mulut gue, diserang lah, dihadang lah sama si Surti ini karena sosoknya sampai nyamperin loh ke rumah. Oh, dari tempat penelusuran? Iya, dari tempat penelusuran ke kontrakan gua, nyamperin gitu kan. Dihadang tuh Surti keluar. Mau apa lu gitu? Wah. Mau apa lu? Kayak gitu kan. Berantem tuh dia tuh serang-serangan gitu kan. Diuber sama si Surti. Sampai ke rumah sono, gua takut jebakan kan. Takutnya nanti si Surti malah dia apa-apain di sono. Oh iya. Karena kan bukan area dia. Iya. Jadi si Surti tuh kayak ketua gengnya di situ tahu. Di wilayah kontrakan itu. Iya, gitu. ketua gengnya dia. Mungkin karena dia udah sepuh kali di situ. Sepuh, gede dia kan badannya kan. Karena kan memang dia dipakai untuk negatif. Udah gitu dia makanannya kan darah. Makin lama jadi negatif banget itu di auranya kan. Iya. Makin kuat lah dia. Gue panggil nih, telepati kan. Balik, gue bilang gitu kan. Udah balik, nanti lu kenapa-napa gitu kan. Anjay, udah kayak perhatian banget gue kan. Ya pulang tuh, dia bilang, tunggu. Ya gue gak mau lu kenapa-napa, pokoknya lu pulang, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, udah lu gak usah khawatir. Gue tuh nggak takut mati kedua kalinya, kata dia gitu. Wah, gila. Soalnya gue udah pernah ngerasain kecewa dan gue nggak takut, dia bilang kayak gitu. Gue bakal belain lu, kata dia. Udah lu pulang lah, gue bilang gitu. Gue bilang kalau lu nggak pulang, gue marah, gue bilang gitu kan. Pulang beneran dia langsung. Pulang. Sebenarnya gue gimana ya? Gue ada rasa seneng, ada rasa kecewa juga, ada rasa takut juga. Secara bersamaan ya mungkin. Iya, karena dia sosok astral anjir. Iya pasti sih. Takut lah gue juga ya kan. Berarti ketika lu sama si Surti ini kan kebetulan di momen yang sama lu aktif di channel penelusuran. Jadi mungkin sebenarnya selain kejadian itu mungkin lu sering ya ditolongin sama dia mungkin. Iya. Jadi ya memang baik ya, dibilang baik juga gitu. Iya, ada baiknya ada buruknya juga. Jadi gue nggak menyalahkan dia jahat lagi gini. Tapi untuk jangka panjang ya lebih banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya. Timbang-timbang. Betul. Tapi nih Kak,
ketika tadi di akhir itu ada orang yang mau ngusir dia, itu akhirnya dia betulan dibakar atau gimana tuh Kak Niki? Jadi dia udah nggak di kontrakan itu, dia sekarang menetap di satu lokasi di sebuah gedung tua, gue nggak tahu itu di mana. Oh. Karena gue udah lost contact, udah dibersihin kan badan gue tuh, jadi aura dia tuh nggak nempel lagi di badan gue. Oke. Mungkin lu nanti boleh kali tunjukin ketika foto lu masih didampingi dia, mungkin biar siapa tahu penonton mau tahu bedanya. Nanti aja. Kalau misalnya masih ada ya, soalnya tuh udah lama banget. Di Instagram gue sempet post foto itu sih. Oke, nanti coba kita tunjukin. Tapi kalau misalnya diceritain gini, dia tahu gak sih? Harusnya sih dia dengar, mungkin samar-samar karena kan gue udah lost connect dengan dia dan udah diputus lah koneksi gue. Jadi gue udah nggak bisa menghubungi dia. Ibarat kata blokir. WhatsApp-nya diblokir. Udah kayak mantan aja anjir. Ya gue sebenarnya takut juga sih, bukan karena apa ya, gue nggak nganggap itu lebih. Gue nganggap dia ya udah sebagai teman aja gitu. Itu adalah jeleknya Libra, bikin baper orang. Parah. Jangan kan orang, hantu pun baper. Iya sih, tapi Batuk. ya tapi menurut gue ya itu tadi yang lu bilang, aura kebencian itu ya memang didapatkan dari masa lalunya dia ya. Iya, padahal tadinya dia bukan kuntilanak merah. Nah, ketika dia marah tuh yang dia ngelawan sosok itu, wah gila itu merah loh. Oh. Jadi merahnya itu bukan merah yang orang-orang mungkin lihat itu bajunya merah semua, enggak. Jadi ada kuntilanak merah tuh yang bajunya memang merah. Bajunya putih. Oke. Tapi merahnya itu kayak merah darah gitu loh. Jadi samar-samar gitu. Jadi bajunya itu bercak-bercak merah gitu, kayak putih luntur merah gitu loh. Oh, kemerah-merahan. Iya. Itu yang gue lihat. Berubah gitu. Iya. Itu mungkin kalau dia udah di fase marah itu. Iya, matanya merah dia. Matanya merah, gigi bertaring. Oh, bisa serem. gitu ya? Iya. Serem banget. Serem. Ya? Emang serem. Jadi memang ya sedihnya dia itu. Bahkan ketika jadi hantu pun dia dihianatin gitu loh. Iya, sebenarnya gue tuh ngerasa kecewa gue ngerasa kekecewanya dia tuh mendalam lah. Dan gue sempat sedih juga sih denger cerita dia gitu. Apalagi ketika dia dijebak sama pacarnya sendiri gitu loh. Iya, padahal dia udah iya, padahal kayak dia tuh kerja kayak gitu bukan memang karena dia mau jadi wanita malam gitu loh. Dia terpaksa gitu loh buat memenuhi kebutuhan, dan ketika dia mendapatkan laki-laki yang serius, dia sampai berhenti. Iya, tapi sayangnya malah dipermainkan, jadi dia kecewa, dia marah gitu kan. Parah banget ya. Gitulah. Oke deh, jadi itu adalah pengalaman pertama lu ya, ketika mata batin lu terbuka lagi untuk yang kedua kalinya. Yeah. Dan sampai sekarang berarti itu kan lu pertama kali kebuka 2019 ketika melihat si Surti itu. Dan dia itu diusirnya itu kapan? Di tahun yang sama? Di tahun 2020. Oke. Itu di bulan apa ya? Waktu itu pas lagi covid tuh, awal-awal covid. Kalau nggak salah pas awal-awal Januari atau Februari gitu, ketika gue udah nggak dikontrakan itu sih. Oh, jadi lo akhirnya memutuskan untuk pindah juga? Iya, orang dia pulang ke rumah gue, dia ngikut kok, sampai ponakan gue nangis ngeliat gue. Astaga, bener ngikutin kemanapun ya? Iya. Jadi tuh serem kali ya, jadi ponakan gue nangis ngeliat gue. Itu ponakan gue waktu itu masih kecil, jadi cewek. Oh. Gue mau gendong, mewek, nggak mau. Gue bilang, gue pengen ngacap, gue jelek apa ya? Ini kan om lu, masih lu nangis gitu kan? Berarti mana duluan nih, diusir dulu baru pindah atau pindah dulu baru diusir? Pindah dulu baru diusir. Oh, pindah dulu baru diusir. Yeah. Oke deh, ternyata bisa kayak gitu ya, bukan cuman dikejar-kejar cewek beneran, dikejar cewek jadi-jadian itu. Iya, makanya serem anjir. Itu kan channel yang lama. Oh iya, udah nggak ada. Oke deh, ternyata seru banget pengalamannya Kak Niki. Pertama kali dikembalikan penglihatannya ya. Mungkin nextnya kita akan ceritakan pengalaman Kak Niki yang lain yang masa kecil. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak Niki? Gue sih paling mau nyampein ini ke teman-teman. Buat kalian itu jangan dicoba-coba buat memberikan akses buat sosok astral yang mau ikut kalian. Itu kan kalian gak akan tahu tuh kedepannya gimana. Takutnya malah membahayakan, bukan menguntungkan malah merugikan gitu kan. Oke. Atau mungkin kalau ada seperti itu, kalian mungkin bisa bertanya kepada orang yang lebih paham. Betul. Apakah bagus ini kah? Apakah auranya cocok dengan kita? Kadang tuh ada orang yang diikutin malah jadi sakit-sakitan. Oh. Itu loh, jadi harus hati-hati. Iya, karena memang pada saat itu gue memang masih bego-begonya sih Buan. Iya, gue nggak ngerti apa-apa. Betul. Kalau sekarang gimana? Sekarang gue akan lebih seleksi sih. Kalau misalnya dia ngikut gue
Lu harus bangun candi dulu. Bangun candi dulu 1000 baru lu boleh ikut gua. Susah syaratnya. Iya. Jadi gitu ya, apalagi ini konteksnya adalah sosok yang bukan leluhur asli. Iya. Jadi harus dipertanyakan. Betul. Takutnya malah membuat kita celaka. Hmm. Seperti itu. Oke deh kalau gitu. Menurut kalian gimana nih pengalaman Kaniki kali ini? Seru banget kan? Kalau misalnya kalian punya cerita yang sama atau mungkin jangan-jangan ditaksir juga sama sosok lain, atau yang cewek mungkin ditaksir sosok yang lain nih. Biasanya kan kok cewek sosok genderuwo ya kayak. Iya, sosok genderuwo. Seperti itu. Mungkin bisa langsung juga nih share pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, akhir kata jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel Cermin Lawas supaya kita semakin semangat untuk menghadirkan video baru ke depannya. Betul. Oke deh kalau gitu, kita pamit undur diri. Gue Puan Saragi, bukan Puan Maharani, dan Gue Niki Stevian. sampai ketemu di episode berikutnya. Cermin Lawas. Jangan sampai mereka dengar.